I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Bahaya asap rokok bagi ibu hamil. Lalu ada pengertian rokok. Saya yakin teman-teman semua sudah mengetahui ya rokok itu apa. Tapi saya akan menjelaskan sedikit lagi mengenai rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm atau bervariasi tergantung negara. Dengan diameter 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang dicacah. Untuk cara penggunaan rokok sendiri, rokok dibakar pada salah satu ujung dan dibiarkan membara, agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Jadi bentuk rokok seperti gambar di samping ya teman-teman. Di salah satu ujungnya dapat dibakar dan ujung yang lain dapat dihisap. Biasanya ujung yang untuk menghisap itu ada kayak gabusnya. Jadi bisa membedakan ya teman-teman. Lalu jenis asap rokok. Jenis asap rokok yang pertama adalah asap yang dihisap oleh perokok langsung. Yang kedua, asap sampingan atau asap yang merupakan pembakaran dari ujung rokok kemudian menyebar ke udara. Selanjutnya ada pengaruh asap rokok pada ibu hamil. Kita semua tahu bahwa merokok dapat membahayakan kandungan ibu hamil. Pada bungkus rokok saja sudah tertulis dapat mengakibatkan gangguan kehamilan dan janin. Tetapi ternyata tak hanya ibu hamil yang merokok saja, tetapi perokok pasif alias yang terpapar asap rokok dari orang lain pun bisa mengalami masalah pada kandungannya. Contoh masalah pada ibu hamil. Yang pertama adalah kelahiran bayi prematur. Yang kedua, air ketuban pecah lebih awal sebelum waktu melahirkan. Yang ketiga, terancam risiko keguguran. Yang keempat, memiliki risiko mengalami kehamilan ektopik, sehingga untuk mengangkat janin tersebut atau harus dioperasi. Untuk kehamilan ektopik sendiri, merupakan bakal janin akan tumbuh di luar rahim, jadi kehamilan di luar rahim, yang bisa menempel pada saluran tuba, di indung telur, atau bahkan menempel pada rongga mulut. Yang terakhir adalah mengurangi produksi ASI. Lalu ada pengaruh asap rokok pada janin. Yang pertama adalah kematian dini, yang kedua memperlambat pertumbuhan paru-paru, yang ketiga mengganggu pertumbuhan otak janin, yang keempat beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah. Yang kelima, melemahnya sistem kekebalan tubuh janin. Yang keenam, resiko bayi lahir cacat. Untuk resiko bayi lahir cacat, contohnya adalah bayi mengalami bibir sumbing atau bisa yang lainnya. Yang ketujuh adalah meningkatkan resiko bayi meninggal akibat mengalami SIDS. SIDS sendiri merupakan kondisi yang terjadi pada bayi di bawah usia 1 tahun. SIDS ini menyebabkan hilangnya nyawa secara tidak terduga. Yang kedelapan adalah risiko janin memiliki penyakit asma. Selanjutnya, cara menetralisir asap rokok. Yang pertama adalah menghentikan sumber asap rokok. Hal yang pertama harus dilakukan dalam cara menetralisir asap rokok bagi ibu hamil adalah dengan menghentikan lebih dahulu sumber asap rokok yang memapar ibu hamil tersebut. Paparan asap rokok biasanya berasal dari suami yang merokok di dalam rumah. Untuk menghentikan sumber asap rokok tersebut, maka perlu adanya kesadaran dari suami untuk sementara tidak merokok di dalam rumah atau di depan ibu hamil. Yang berikutnya adalah memperbanyak konsumsi air putih. Untuk dapat menghilangkan racun dari asap rokok yang sudah masuk dalam tubuh ibu hamil,
Maka cara yang cukup sederhana adalah dengan memperbanyak konsumsi air putih. Konsumsi air putih yang banyak mampu membantu menghilangkan nikotin di dalam tubuh ibu hamil dan tetap menjaga hidrasinya. Air putih yang banyak dikonsumsi juga mampu menjaga kelembaban dari paru-paru sehingga dapat berfungsi secara normal. Untuk yang ketiga adalah mengkonsumsi bayam. Cara selanjutnya yang juga dapat dilakukan untuk membantu menetralisir rokok yang sudah terhirup masuk ke dalam tubuh adalah dengan mengkonsumsi banyak sayuran bayam. Bayam memiliki kandungan vitamin A yang dapat mencegah tubuh dari kondisi kanker paru-paru. Zat besi yang terdapat di dalam bayam untuk ibu hamil juga dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru, yang pastinya akan memiliki dampak paling besar dari adanya asap rokok di dalam tubuh ibu hamil. Lalu yang keempat adalah mengkonsumsi bawang putih. Selain bayam, sebagai salah satu sayuran yang baik dikonsumsi adalah bawang putih. Bawang putih merupakan bumbu dapur, juga dapat digunakan untuk membantu dalam menjaga kondisi kesehatan paru-paru. Bawang putih sudah dikenal lama mampu menjaga kondisi kesehatan paru-paru dan memastikannya selalu alam keadaan yang bersih. Sistein asam amino yang terdapat di dalam bawang putih mampu membantu mencegah terjadinya infeksi pernafasan. Kandungan antioksida yang terdapat pada bawang putih juga dapat mencegah terjadinya kanker paru-paru. Yang berikutnya adalah latihan pernafasan. Cara menetralisir asap rokok bagi ibu hamil selanjutnya adalah dengan melakukan aktivitas latihan pernafasan. Latihan pernafasan membantu menjaga kondisi paru-paru dalam keadaan yang sehat, meningkatkan kapasitas paru-paru yang mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh lebih banyak.